Selamat datang di video singkat ini, di mana saya akan menjelaskan tentang dengan lebih detail apa saja topik yang akan dibahas di Cybercamp 2021. Ya, topik utamanya adalah tentang polinomial dan power series dan sifat-sifat mereka. Misalnya ada inequality, roots, dan boundnya mereka. Jadi kita akan memulai dari awal dengan mengingatkan peserta apa itu bilangan kompleks, the complex number. Yang biasanya ditulis dengan huruf C yang keren ini. Jadi setiap titik di bidang A, B, itu kita bisa asosiasikan suatu kompleks number yang ditulis A tambah BI. Dan ini mempunyai sifat-sifat yang sangat menarik ya, kita bisa interpretasikan secara geometri, kita bisa interpretasikan sifat-sifat aljabarnya, dan kita bisa dia juga punya sifat-sifat number theoretical yang sangat menarik. Ya, misalnya salah satu sifat yang sangat penting di bilangan kompleks adalah namanya fundamental theorem of algebra. Theorem of algebra. Yang mengatakan bahwa kalau kita punya P polynomial with coefficient in C, maka Px itu terfaktorisasi sebagai faktor-faktor linear. Lalu bisa ditulis kali suatu konstan di depan lambda. Ya, dan fundamental theorem of algebra ini sangat kepakai di mana-mana. Hal ini kok beda dengan kalau kita ngomongin tentang bilangan real. Jadi kalau di bilangan real kita nggak punya, atau di bilangan bulat. Kalau secara umum kita cuma punya fundamental theorem of arithmetic. Arithmetic, di mana polinomial Px itu kita bisa tulis sebagai suatu konstan kali faktor-faktor irreducible-nya. Jadi ini analoginya di mana Pnx ini irreducible. Tapi kalau di fundamental theorem of algebra, kita tahu ini bahwa ini adalah faktor linear. Irreducible polinomial belum tentu, not necessarily linear. Jadi dia bisa aja kuadratik dan sebagainya. Kalau secara umum di bilangan real kita bisa batasi ini dengan polinomial kuadratik. Tapi kalau kita misalnya di koefisien bilangan bulat, kita nggak tahu dia degree-nya apa. Dan karena itu ada satu kelas yang nanti kita membahas tentang irreducibility criteria. Jadi polinomial irreducible itu seperti bilangan prima. Analoginya kalau di bilangan bulat itu bilangan prima. Jadi dan bilangan prima kegunaannya sangat banyak kan. Jadi kita juga harus mengetahui cara memahami, cara mengecek apakah suatu polinomial itu irreducible atau enggak, sama kayak kita mengetahui suatu bilangan itu prima atau enggak. Misalnya kalau kita punya prima 57, ini prima atau enggak? Kita bisa cari faktornya, kita bisa coba-coba cari faktornya kan. Tapi di polinomial kita nggak punya cara semacam ini karena ada tak hingga banyaknya polinomial, tapi ada cara-cara lain yang lebih kaya dan bisa dipakai untuk menyelesaikan persamaan-persamaan untuk bisa menyelesaikan persamaan-persamaan aritmatika dalam polinomial. Itu yang pertama. Terus kalau kita pandang polinomial with coefficient real polinomial, ada kalau kita gambar grafiknya pasti kurang lebih seperti ini kan. Ya, semacam itu. Jadi ada dua bagian yang menarik di sini. Yang pertama adalah bagian ini,
bagian yang sesudah ini, dan bagian kedua adalah bagian di mana banyak naik turunnya. Jadi pertanyaannya adalah kapan? Jadi apa relasi antara, apakah ada sifat-sifat tertentu yang bisa kita ketahui dari bagian yang di mana dia naik turunnya banyak. Jadi misalnya pertanyaan yang bisa kita tanya adalah berapa banyak root di sini? Berapa banyak root? Banyak root di sini. Atau pertanyaan yang kedua adalah yang bisa ditanyain, misalnya batas nilai maksimal dan minimalnya berapa? Maksimal dan minimalnya berapa? Minimalnya berapa? Dan ternyata ini ada jawabannya, ini bisa dicari dalam koefisiennya, bisa dinyatakan dalam koefisiennya. Terus bagian kedua yang bisa ditanya adalah kalau ada bagian yang naik seperti ini, seberapa cepat dia naik? Ini nanti kita akan mencoba membuat pertanyaan-pertanyaan ini menjadi precise. Ya, ya ini terbagi nanti dalam kelas-kelas B dan C, dan kita perlu banyak kita akan mempelajari banyak hal tentang ini. Terus kalau kita coba kita plot roots-nya. Oh ya, ini juga misalnya ada hubungannya sama polinomial Chebyshev dan ya dengan polinomial Chebyshev. Kalau kita pandang roots polinomial, distribusi roots-nya gimana? Dia bisa aja dekat, terus ada yang jauh, atau kalau ada juga kalau kita pandang akar kompleksnya, dia ternyata bentuknya nggak bisa sembarangan. Jadi kalau suatu polinomial misalnya an x pangkat n tambah an min 1 x pangkat n min 1 tambah seterusnya tambah a1 x tambah a0, kalau koefisiennya kita pilih kecil, kita juga ekspektasi root-nya itu nggak gede-gede amat. Jadi ada batas, ada bound yang bagus untuk di mana lokasi root ini berada dalam koefisiennya. Itu yang pertama. Ya, terus ada sifat-sifat lain, misalnya kalau kita tinjau convex hull-nya, ternyata dia juga punya sifat-sifat lain. Jadi ini juga akan kita bahas nanti di kelas-kelas B dan C. Ya, selain itu apa lagi? Kalau kita pandang integer polinomial, misalnya integer polinomial artinya polinomial dengan koefisiennya bulat. Ininya bulat, integer bulat. Dia bisa punya akar yang cukup familiar dengan kita, misalnya 2 min akar 3, 2 tambah akar 3, atau 1 tambah akar pangkat 32, tambah akar pangkat 34, dan seterusnya gitu ya, dan semacam ini. Jadi kalau kita sudah sering ketemu kan sifat yang namanya kali konjugat, ya jadi kita mau membuat precise apa itu maksudnya kali konjugat dan bagaimana ini bisa, jadi misalnya dua bilangan ini adalah konjugat satu sama lain. Jadi kita memperjelas bagaimana konjugat ini bisa digunakan dalam polinomial. Ya. Jadi dan untuk ini kita perlu sedikit tahu tentang Galois teori, tapi nggak akan sampai yang full blown Galois teori, tapi cukup yang sederhana-sederhana aja. Ya, ya terakhir ini juga ada kaitannya dengan finite field theory, yang itu kelas umum. Jadi setiap irreducible polinomial bisa dikaitkan dengan finite field, dan finite field itu seperti analog modulo P tapi untuk irreducible polinomial. Semacam modulo P. Oke. Dan ini juga ada kaitannya dengan cyclotomic polinomial yang nanti akan dibahas. Cyclotomic polinomial. Ya, itu jadi materi utama yang mau dibahas. Oh ya, selain ini juga ada dua topik lain, yaitu multinomial. Jadi kalau
Dari tadi kan polinomial itu kan kita cuma pandang satu variabel ya, sama dengan an x pangkat n tambah sekian. Ternyata multinomial, mempelajari multinomial juga menarik. Misalnya kita px, y, z, itu di dalam misalnya r, x, y, z. Misalnya x kuadrat y tambah 3 y kuadrat z tambah 4 z pangkat 3 misalnya ini. Ya, misalnya semacam ini. Kita mempelajari ini bentuk namanya multinomial. Ya, beberapa ya jadi kalau di polinomial keterbagian bisa kita lakukan dengan sederhana. Kita punya definisi tentang sisa bagi dan sebagainya. Kalau di multinomial kita harus sedikit hati-hati, tapi masih bisa dilakukan. Jadi kita akan mempelajari beberapa teknis dari multinomial. Ya, ada beberapa multinomial yang menarik, misalnya yang mereka simetrik. Kalau yang simetrik itu artinya kalau kita permutasi x, y, dan z, mereka tetap sama, misalnya bentuknya x, y tambah y, z tambah x, z, ini simetrik, atau dia yang homogeneous. Homogeneous ini juga menarik dan punya banyak sifat yang lebih cantik dibandingkan kalau kita punya multinomial sembarangan. Ya, ini banyak aplikasi ke inequality yang simetrik dan ke ya banyak problem yang bisa jadi mudah kalau kita bisa mengetahui formula-formula yang ada tentang multinomial. Subtopik bahasan lainnya yang mau dibahas adalah tentang power series. Jadi kalau polinomial itu ada degree di depannya, ada degree. Kalau polinomial px itu ada suku terbesarnya, max degree. Kalau kalau power series dia bentuknya adalah semacam A sama dengan A0 tambah A1x tambah A2x kuadrat tambah seterusnya sampai tak hingga. Ya, misalnya contoh yang terkenal adalah kalau untuk setiap fungsi yang infinitely differentiable seperti e pangkat x, dia punya berbentuk seperti ini yang cukup terkenal namanya Taylor series ya. Kita juga akan nanti membahas sedikit tentang holomorphic function. Jadi kalau kita di bidang ada beberapa patch, ini ada beberapa fungsi yang locally bisa dinyatakan sebagai power series. Di sini juga ada fungsi lain yang bisa dinyatakan sebagai power series. Ternyata mereka ini bisa di-glue together. Ya, jadi ini namanya holomorphic function. Jadi ternyata dan fungsi holomorfik itu bagus karena ternyata kita bisa mengekstraksi kembali koefisiennya dari fungsinya dan dia punya banyak inequality yang bisa dipakai untuk mengestimasi polinomial atau power series tersebut. Ya, jadi ini kurang lebih topik-topik yang akan dibahas selama 3 minggu ke depan. Semoga saya bisa give justice ke semua topik yang ada. Saya udah bagi-bagi jadi bagian-bagian kecil yang bisa dicerna. Ya, dan kalau ada pertanyaan silakan tanya ke saya. Terima kasih.